Halo, kita ketemu lagi di channel Abercio Panggabean. Channel yang membahas tentang hukum, tentang politik, tentang sosial, tentang budaya, tentang adat. Channel yang sangat lengkap dibanding channel-channel lain. Terima kasih telah mengikuti channel Abercio Panggabean. Hari ini, channel Abercio Panggabean akan membahas tentang Ahok yang berjudul Ahok dengan prestasi dan mulut harimau. Kita semua kenal dengan Ahok. Ahok adalah politik yang sangat-sangat dekat dengan yang namanya kontroversi. Sebelum memicu rangkaian demonstrasi besar dan menjalani 2 tahun kurungan akibat kasus yang diduga penodaan agama, ia menjalani petualangan politik yang sangat kental dengan konflik. Hingga mulut harimaunya kadang dinilai jadi biang kerusuhan. Itulah yang namanya Ahok. Ahok dinilai punya prestasi dan komitmen pada transparansi dalam pemerintahan. Kontroversi bahkan intrik sudah menemaninya sejak ia terjun di dunia politik, di mana pada mulanya Ahok adalah seorang pengusaha kontraktor. Ahok mendirikan perusahaan kontraktor pertambangan timah yang bernama PT Nurinda Eka Persada. Di tahun 1992, Ahok pernah dikerjai oleh oknum pejabat hingga perusahaannya harus ditutup. Sejak saat itu ia bercita-cita, ia sangat meniatkan dirinya untuk terjun ke politik agar ia bisa membasmi oknum-oknum nakal di pemerintahan. Bisa dihitung jari pejabat di Indonesia yang benar-benar bersih. Ketika Ahok jadi pejabat, ia juga sering berantem sesama pejabat lainnya, di mana pabrik Ahok yang bisa menguntungkan atau mendapatkan untung sebesar 150.000 dolar. Kenapa harus ditutup? Karena gengsi saya sama pejabat yang bilang pabrik Anda ditentukan nasibnya oleh saya. Anda terlalu sombong, kata Ahok ketika ia masih menjadi gubernur di Jakarta. Ahok akhirnya terjun ke dunia politik pada tahun 2003 saat bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Di tahun berikutnya, ia maju sebagai calon anggota DPRD Belitung Timur, di mana ia lolos dalam pemilihan DPRD di Kabupaten Belitung Timur. Saat menjabat anggota dewan, Ahok benar-benar mencuri perhatian masyarakat dengan menolak pemberian surat perintah perjalanan daerah fiktif seperti kebanyakan oknum anggota dewan lainnya. Ahok lebih memilih turun langsung ke masyarakat dibanding melakukan kunjungan kerja biasa. Akhirnya Ahok mendapatkan simpati masyarakat sehingga Ahok didorong maju oleh masyarakat untuk mengikuti Pilkada Belitung Timur tahun 2005. Prestasi dan kerja yang bagus tidak sia-sia didapatkan Ahok. Ahok pun
terpilih menjadi Bupati Belitung pertama yang terpilih secara pilkada langsung. Ia pun melakukan sejumlah gebrakan dengan sering turun ke masyarakat, membagikan nomor telepon pribadi, melaksanakan kegiatan gratis, sekolah gratis sampai tingkat SMA, pengaspalan jalan sampai ke pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok daerah, dan perbaikan pelayanan publik lainnya. Dengan pencapaian itu, Ahok didorong maju ke pemilu Gubernur Bangka Belitung pada tahun 2007 dengan mendapatkan dukungan dari Gus Dur. Namun sayang, Ahok pada waktu itu kalah dengan pesaingnya. Kegagalan itu tidak menghentikan Ahok, sehingga ia melanjutkan karir politiknya dengan masuk ke Partai Golkar dan maju di pemilihan umum tahun 2009 sebagai calon anggota DPR RI. Ahok pun menang dan menduduki kursi di Komisi 2 DPR RI. Ahok terkenal dengan sikap ceplas-ceplosnya saat ia menjadi anggota DPR RI. Ia pun dikenal sebagai dewan yang menjunjung transparansi. Salah satu buktinya adalah selalu mengunggah kegiatan dan laporan keuangannya ke situs ahok.org. Situs itu bahkan sampai saat ini masih dipakai. Pada tahun 2012, Ahok menaikkan level politiknya, di mana ia ikut dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Saat itu ia maju sebagai calon wakil gubernur dari Joko Widodo. Dua itu diusung oleh Partai Gerindra dan PDIP. Pasangan baru ini pun menaklukkan petahana, yaitu Fauzi Bowo Nahrawi Ramli dengan raihan suara putaran kedua Pilkada DKI 53,82% didapatkan oleh pasangan Jokowi dan Ahok, dan suara pesaingnya 46,18%. Setelah menjabat wakil gubernur, Ahok dikenal publik Jakarta sebagai sosok yang tegas dan meledak-meledak, melengkapi sosok Jokowi yang tenang. Kontroversi kembali hadir saat Ahok hengkang dari Partai Gerindra yang mengusungnya. Isu-isu dilahirkan Ahok supaya ia tidak bisa maju lagi di pemilihan Gubernur DKI. Ahok pernah berkata dengan mulut harimaunya, dari awal saya bilang saya enggak pernah loyal sama partai yang tidak sesuai dengan konstitusi. Kalau Gerindra punya pandangan konstitusi tentang pilkada lewat DPRD, kenapa waktu menarik saya dari Golkar mengatakan kita perjuangkan pilihan rakyat, kata Ahok di Balai Kota Jakarta tahun 2014. Tak lama dari itu, Ahok naik jabatan menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih di Pilpres 2014. Karena ketegasannya kepada siapapun, Ahok tidak pernah pandang bulu. Ahok bahkan disamakan oleh beberapa pihak dengan sosok Gubernur DKI Jakarta yang ketujuh, yaitu Ali Sadikin.
di mana kedua tokoh ini sama-sama memiliki jiwa yang sangat tegas, menolak dan nego-nego yang merugikan rakyat. Ahok menyulapnya menjadi ruang terbuka, terpadu, ramah anak, di mana Ahok menutup atau menggusur pusat prostitusi di Kalijodo. Inilah salah satu kebijakan yang dikenal oleh masyarakat tentang Ahok. Dia juga pernah menggoyang DPRD DKI Jakarta dengan menghapus anggaran pokok pikiran di APBD 2015. Anggaran tidak tanggung-tanggung diberikan. Dengan dana 8,8 triliun itu dicoret lantaran berpotensi menjadi celah korupsi. Sehingga pertengkaran Ahok dan DPRD pun tidak terhindari. Di tahun 2015, Ahok memperuncing hubungan DPRD dengan mempermasalahkan dana siluman di APBD DKI sejak tahun 2013. Ahok menemukan kejanggalan dalam pengaduan atau dalam pengadaan dan melaporkannya ke Bareskrim Polri pun menangani kasus tersebut. Salah satu tokoh yang lantang menantang Ahok adalah anggota DPRD DKI Jakarta, yaitu Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Langkah Ahok dijegal untuk maju ke periode 2 pada tahun 2017. Ahok yang maju bersama Jarod Saiful Hidayat harus mengakui kekalahan dari Anies Baswedan. Kekalahan ini menyusul kasus penodaan agama yang menyeretnya. Lagi-lagi semula bermula dari mulut harimaunya. Ahok sempat menyinggung ayat Al-Quran soal kepemimpinan saat menjelaskan program pembibitan ikan di depan warga Kepulauan Seribu. Jadi gak usah kepikiran, nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya masih sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya karena dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa enggak bisa pilih, kalau enggak nanti saya masuk neraka karena dibodohi. Enggak apa-apa. Karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Kata Ahok ketika itu.